Selamat pagi Ibu. Oke, selamat pagi juga Pak. Bagaimana kabarnya? Oke, kabar saya baik Pak. Syukurlah kalau kabarnya baik. Eh, Begini, hari ini Ibu akan melakukan proses coaching ya. Ya, ya Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa bisa Ibu? Bisa Pak. Baik, nanti pada saat coaching, proses coaching antara coach dengan coachee akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coachingnya. Seperti apakah sudah sesuai alur kita atau belum. Terus kemudian Ibu sudah menggunakan pertanyaan berbobot kata kunci yang disampaikan kepada coach atau belum. Yang pertama, mungkin saya bisa dapatkan informasi kompetensi coaching apa yang ingin Ibu kembangkan dalam proses coaching hari ini. Baik Pak. Kompetensi yang akan saya kembangkan dalam proses coaching hari ini itu mungkin yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan dengan aktif, dan yang ketiga itu mengajukan pertanyaan yang berbobot. Baik Ibu, jadi ada 3 kompetensi ya. Kehadiran penuh, mendengarkan aktif, dan mengajukan pertanyaan berbobot. Dari ketiga kompetensi inti ini, manakah yang lebih spesifik yang mungkin ingin Ibu kembangkan? Oke, baik Pak. Dari kompetensi ini yang mungkin yang lebih spesifik yang akan saya kembangkan itu yang pertama itu mendengarkan dengan aktif, yang kedua itu menggunakan pertanyaan berbobot kepada coach. Baik Ibu, dari kompetensi ini berarti ada 2 ya yang ingin Ibu kembangkan. Kalau boleh tahu indikator ketercapaian yang ingin Ibu dapatkan saat coaching hari ini apa ya? Baik Pak, tentunya saya menginginkan dari coaching ini yang saya harapkan atau indikator yang mau saya capai itu bahwa si coach ini dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dia hadapi. Baik Ibu, jadi kita ingin masalah yang dihadapi oleh coach, dia sendiri yang menemukan masalah. Mungkin itu saja ya Ibu, pra coaching kita hari ini. Selamat bercoaching. Oke, terima kasih Pak. Selamat sore Bu. Selamat sore juga Pak. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Bapak sendiri bagaimana kabarnya? Kabar baik juga Ibu. Apa Ibu ada waktu luang? Tentu saja Pak. Ada apa ya Pak? Saya ingin menceritakan permasalahan yang saya alami di kelas. Apa Ibu bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Pak. Pasti di sini saya akan menyiapkan waktu untuk berbagi dengan Bapak. Memangnya setelah Bapak berbagi permasalahan yang dihadapi dengan saya, apa yang Bapak harapkan dari diskusi kita pada saat ini? Terima kasih Bu. Saya ingin menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi saat ini. Oh begitu, tentu saja boleh. Dan saya pun merasa senang karena bisa berbagi dengan Bapak. Kalau boleh saya tahu, permasalahan seperti apa yang Bapak hadapi saat ini? Permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya bersama murid saya. Permasalahan seperti apa yang terjadi antara murid Bapak dalam kelas itu? Begini Bu, di dalam kelas saya terdapat beberapa murid yang mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Kalau boleh tahu, apa penyebab yang terjadi pada beberapa murid Bapak sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang Bapak sampaikan? Sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu ya Pak. Jadi menurut Bapak itu
Dari faktor yang Bapak sebutkan tadi, faktor apa yang paling memungkinkan yang menyebabkan sampai hal ini terjadi? Dari pendekatan yang saya lakukan terhadap anak-anak ini, ada anak-anak yang datang sekolah itu tidak sarapan pagi dari rumahnya. Dan ada juga beberapa anak yang memang pemahamannya yang lambat ya. Oh, jadi begitu. Karena tidak sarapan, ada juga yang daya serapnya rendah. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Bapak terhadap murid tersebut untuk menerima dan memahami pelajaran yang Bapak sampaikan? Harapan saya Bu, bahwa anak-anak ini bisa menerima dan memahami pembelajaran yang saya sampaikan, dan di dalam kelas anak-anak ini bisa fokus dan tidak melamun dalam menerima pembelajaran. Oh iya Pak, mungkin di sini paling tidak itu mereka bisa memberikan respon yang baik ya Pak, atau respon yang positif dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan. Baik Pak, setelah Bapak mengetahui penyebab permasalahan ini, apa strategi yang ingin Bapak lakukan? Strategi atau hal yang dapat saya lakukan itu yang pertama bagi anak-anak yang tidak sarapan pagi, dengan cara mengingatkan anak-anak ini tentang pentingnya sarapan pagi dan melakukan pendekatan kepada orang tua dari anak-anak tersebut sehingga bisa memperhatikan mereka sebelum berangkat ke sekolah itu mereka bisa sarapan pagi. Dan hal yang kedua, bahwa untuk anak-anak yang memiliki pemahaman yang rendah, saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensi di kelas agar pemetaan kebutuhan belajar anak-anak ini dapat terpenuhi dengan baik. Baik Pak, menurut saya itu rencana yang sangat luar biasa, di mana Bapak akan mengingatkan anak-anak tentang pentingnya sarapan pagi, dan di sini juga Bapak melakukan pendekatan kepada orang tua dari anak-anak tersebut. Dan yang berikutnya di sini juga Bapak melakukan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas. Kira-kira kapan Bapak akan melakukan strategi tersebut? Tentunya setelah kita diskusi ini, saya akan membuat rencana pembelajaran berdiferensi di kelas dan akan saya terapkan besok di kelas saya. Oke, baik. Luar biasa ya Pak. Kemudian, apa komitmen Bapak terhadap rencana penyelesaian masalah tadi yang Bapak alami di kelas? Saya akan melakukan secara terus-menerus dan konsisten sampai benar-benar terlihat ada perubahan pada murid saya tersebut. Oke, baik Pak. Siapa yang akan membantu Bapak dalam menjaga komitmen tadi? Dalam hal ini tentunya ada kolaborasi antara kepala sekolah dan rekan-rekan guru dan juga orang tua dari murid-murid tersebut. Benar sekali yang Bapak sampaikan, berarti di sini saling berkolaborasi ya Pak. Itu adalah hasil yang baik. Bagaimana tindak lanjut dari permasalahan tadi dan apa yang akan dilakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan terus-menerus menerapkan pembelajaran berdiferensi di dalam kelas dalam proses pembelajaran sehari-hari. Luar biasa sekali rencananya ya Pak. Jadi di sini saya bisa simpulkan untuk kedepannya itu Bapak akan selalu menjalin komunikasi yang baik di sini dengan orang tua untuk menyiapkan sarapan pagi kepada anak-anak sehingga anak-anak ini fokus dalam menerima pelajaran yang Bapak sampaikan di kelas. Dan untuk anak-anak yang pemahamannya masih rendah, Bapak menerapkan pembelajaran berdiferensiasi agar semua kebutuhan anak ini dapat terpenuhi sehingga menghasilkan anak-anak yang baik dan cerdas. Baik Pak, dari perbincangan kita hari ini, kira-kira bagaimana perasaan Bapak?
saya merasa sangat lega karena sudah berbagi cerita dengan Ibu dan mendapatkan solusi yang baik dari permasalahan yang saya alami. Syukur kalau begitu ya Pak. Saya juga rasa bahwa perbincangan kita hari ini sungguh luar biasa. Dan saya harap Bapak bisa melaksanakan rencana atau strategi yang sudah disiapkan tadi. Kira-kira masih ada yang mau Bapak sampaikan atau yang mau ditanyakan? Saya rasa cukup sampai di sini dulu. Saya sangat berterima kasih karena saya sudah bisa menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Oke, terima kasih juga Pak. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Baik Pak, selamat pagi. Selamat pagi juga. Betul lagi. Langsung. Baik Ibu, tadi Ibu sudah melakukan proses coaching ya, bersama Bapak Rusmin. Dari proses coaching yang ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian dari pengembangan yang dikembangkan? Oke, baik Pak. Selama proses coaching tadi, saya sudah menggunakan alur tirta, di mana itu sudah menanyakan tujuan, melakukan identifikasi, ada rencana aksi, dan yang terakhir itu ada tanggung jawab. Sehingga alur ini bisa menggali coach untuk menceritakan permasalahan yang dia alami, dan coach di sini juga dia bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Oke, Ibu. Menurut saya sebagai observer, proses coaching antara Ibu dengan Pak Rusmin sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta, dengan berusaha menggali dan memberikan pertanyaan berbobot atau pertanyaan untuk bagaimana coach bisa menemukan solusi yang dia hadapi. Selanjutnya, kompetensi apa, atau maksud saya kompetensi apa lagi yang ingin Ibu kembangkan berdasarkan hasil coaching tadi? Oke, baik Pak. Mungkin kompetensi yang ingin saya kembangkan ke depannya itu adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa menggali permasalahan dari si coach, dan di sini juga si coach itu diharapkan bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dialaminya. Baik Ibu, semoga kedepannya Ibu bisa melakukan coaching dengan lebih profesional, ya, lebih baik lagi, dan juga coach mampu menemukan solusi yang ia hadapi. Mungkin itu saja pasca observasi kita kali ini. Oke, baik Pak. Terima kasih. Selamat siang. Silakan. Selamat pagi Pak. Selamat pagi juga Ibu. Bagaimana kabarnya hari ini? Kabarnya baik. Syukurlah kalau kabarnya baik. Oke. Begini Pak, hari ini Pak akan melakukan proses coaching ya Pak. Sebelum melakukan proses coaching, ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa bisa Pak? Tentu sangat bisa. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach akan saya amati dan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching. Seperti apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum. Kemudian apa Bapak sudah menggunakan pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang disampaikan oleh coaching. Sebelum proses coaching dilakukan,
ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa boleh? Boleh. Yang pertama di sini yang saya mau tanyakan, kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini? Baik, terima kasih Bu. Untuk hari ini kompetisi yang akan saya kembangkan pada coaching kali ini itu yang pertama itu adalah kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, terus yang ketiga mengajukan pertanyaan berbobot kepada coach. Oke, baik. Jadi di sini Bapak ingin mengembangkan kompetensi inti itu yang pertama kehadiran penuh, yang kedua mendengarkan aktif, dan yang ketiga mengajukan pertanyaan yang berbobot kepada coach. Dari ketiga kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang Bapak ingin kembangkan secara lebih spesifik lagi? Yang mau saya kembangkan secara spesifik adalah mendengarkan aktif dan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang pertama mendengarkan aktif, dan yang kedua menggunakan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Dari kompetensi inti yang mau Bapak kembangkan, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Bapak dapatkan hari ini itu kira-kira seperti apa? Untuk hari ini indikator ketercapaian yang mau saya dapat dari coaching hari ini itu adalah coach dapat menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapi oleh coach. Baik Pak, jadi Bapak ingin bahwa proses coaching hari ini dapat menemukan permasalahan yang diketemukan sendiri oleh coach tersebut. Kita kalau begitu demikian dulu pra-observer kita. Nanti Bapak lanjutkan kembali kegiatan coachingnya dengan coaching. Oke, terima kasih. Selamat pagi Pak. Selamat pagi Pak Patris. Bagaimana kabar? Kabar saya baik. Kabar sendiri apa kabar? Saya baik. Apa Bapak punya waktu untuk berbagi atau berdiskusi dengan saya Pak? Tentu saja Pak Patris. Ada apa ya Pak Patris? Jadi begini, saya ingin menceritakan permasalahan yang sedang saya alami di kelas. Apa Bapak bersedia untuk berbagi dengan saya? Tentu saja Pak, saya siap untuk berbagi dengan Pak. Memangnya setelah Pak berbagi permasalahan yang Pak hadapi dengan saya, apa yang Pak harapkan? Baik, terima kasih. Mungkin saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya hadapi. Oh begitu, tentu saja boleh. Dan saya pun merasa senang karena bisa berbagi dengan Pak. Kalau boleh saya tahu permasalahan seperti apa yang Pak hadapi? Jadi begini, permasalahan yang terjadi itu dalam kelas saya ada beberapa murid yang mengalami kesulitan dalam menerima pembelajaran yang saya berikan. Oh begitu, kalau boleh tahu apa penyebab yang terjadi pada beberapa murid Pak itu sehingga mereka mengalami kesulitan dalam memahami pembelajaran yang Pak sampaikan? Memang ada beberapa faktor ya yang menyebabkan anak tersebut mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang sedang saya sampaikan. Oh begitu ya Pak. Menurut Pak, faktor apa yang paling memungkinkan mereka itu yang menyebabkan sampai hal ini terjadi? Dari pendekatan yang saya lakukan terhadap mereka, ada beberapa anak yang datang ke sekolah tidak sempat sarapan pagi dari rumah, dan juga ada beberapa anak yang memang pemahamannya itu lambat begitu. Oh jadi begitu ya Pak. Karena tidak sarapan dari rumah, tidak makan pagi, dan ada juga yang darah sarafnya rendah. Jadi sebenarnya seberapa besar harapan Pak terhadap murid tersebut untuk menerima dan memahami pembelajaran yang Pak sampaikan?
Harapan saya ya Pak, bahwa anak-anak ini bisa menerima dan memahami pembelajaran yang saya sampaikan, dan di dalam kelas anak-anak bisa fokus dan tidak mengalami dalam menerima pembelajaran. Oh ya Pak, paling tidak mereka bisa memberikan respon yang baik ya, atau respon yang positif dalam menerima pembelajaran ya Pak. Baik Pak, setelah Pak mengetahui beberapa penyebab dari permasalahan ini, kira-kira apa strategi dari Pak yang dapat Pak lakukan? Mungkin strategi yang bisa saya lakukan itu, pertama, bagi anak-anak yang tidak sarapan ya, itu saya harus mengingatkan mereka berkali-kali supaya pentingnya sarapan pagi sebelum mereka berangkat ke sekolah. Sedangkan bagi siswa yang pemahamannya sedikit lamban, mungkin saya akan menggunakan strategi pembelajaran berdiferensiasi di kelas untuk memetakan kebutuhan belajar anak-anak agar bisa terpenuhi dengan baik. Baik Pak, menurut saya itu rencana yang sangat luar biasa ya Pak, di mana Pak akan mengingatkan anak-anak tentang pentingnya sarapan pagi, juga melakukan pendekatan kepada orang tua dari anak-anak ini, dan melakukan strategi pembelajaran berdiferensi di kelas. Kira-kira kapan Pak akan melakukan strategi tersebut? Untuk strategi ini, langkah pertama saya lakukan itu membuat rencana pembelajaran berdiferensiasi, dan saya akan mulai terapan itu minggu depan. Luar biasa ya Pak. Dari permasalahan ini, kemudian apa komitmen Bapak yang Bapak lakukan terhadap rencana penyelesaian masalah yang Bapak alami ini? Komitmennya, saya akan melakukan secara terus-menerus dan konsisten sampai benar-benar ada dampak positif atau perubahan signifikan dari murid-murid saya. Baik Pak, siapa yang akan membantu Pak dalam menjaga komitmen ini? Mungkin saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, rekan-rekan guru, dan juga orang tua dari siswa tersebut. Benar sekali Pak, berarti saling kerjasama, saling berkolaborasi ya Pak, untuk hasil yang lebih baik. Bagaimana tindak lanjut dari Pak yang akan dilakukan ke depannya? Saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan terus menerus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran sehari-hari di kelas. Luar biasa Pak, itu rencananya. Baik, di sini saya dapat simpulkan bahwa jadi untuk kedepannya itu Pak akan selalu menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua untuk menyiapkan sarapan pagi untuk anak-anak mereka sehingga mereka tetap fokus dalam menerima pembelajaran dari Pak, dan juga menerapkan pembelajaran berdiferensi di kelas agar semua kebutuhan anak dapat terpenuhi sehingga menghasilkan anak yang baik dan cerdas. Baik Pak, itu dari perbincangan kita. Kira-kira bagaimana perasaan Pak sekarang? Perasaan saya cukup lega sehingga saya bisa menemukan solusi dari permasalahan yang sedang saya alami. Syukur kalau gitu ya Pak. Saya juga rasa perbincangan kita sungguh luar biasa, dan saya harap Pak bisa melaksanakan rencana atau strategi yang sudah disiapkan. Kira-kira masih ada hal yang mau ditanyakan lagi Pak? Mungkin itu saja Pak permasalahan yang saya hadapi. Mudah-mudahan kalau ada permasalahan lagi nanti saya diskusikan lagi dengan Pak. Baik, terima kasih ya Pak. Semoga kita bisa berbincang-bincang lagi di lain kesempatan. Selamat sore Pak. Selamat sore. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching bersama Bapak Patris. Ada beberapa pertanyaan yang ingin saya tanyakan. Yang pertama, apa yang sudah dilakukan
pada saat melakukan coaching yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dikembangkan. Baik Bu, bahwa selama proses coaching tadi saya sudah menggunakan alur tirta, menanyakan tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga dari proses coaching tadi alur-alur tersebut bisa menggali coaching untuk menemukan solusi dari permasalahan yang dialami. Oke. Baik Pak, menurut saya sebagai observer proses coaching antara Bapak tadi dengan Pak Patris sudah berjalan dengan baik, sudah sesuai dengan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan yang berbobot kepada coachnya, sehingga di sini coach bisa menceritakan permasalahannya dan berhasil menemukan solusinya. Dan proses coaching tadi itu sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir ya Pak, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan adalah mengajukan pertanyaan berbobot agar bisa menggali permasalahan dari coach, dan si coach juga bisa menemukan solusi dari permasalahan yang dihadapinya. Oke, baik Pak. Harapan saya semoga kedepannya Bapak bisa melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya. Ya, Demikian dulu kegiatan pasca observasi kita hari ini. terima kasih. Selamat siang. Baik, selamat sore Pak. Selamat sore. Bagaimana kabarnya? Kabar saya baik Pak. Syukurlah kalau begitu. Begini Pak, hari ini Pak akan melakukan proses coaching ya? Ya, benar. Baik, sebelum melakukan proses coaching ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa bisa ya Pak? Bisa. Baik. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coach itu akan saya amati selama proses penilaian itu, dan menilai sesuai dengan rubrik penilaian yang digunakan, apakah sudah sesuai dengan alur tirta atau belum, kemudian apakah dalam proses coaching itu menggunakan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang harus disampaikan oleh coach Pak. Baik Pak, sebelum proses coaching dilakukan ada beberapa hal yang ingin saya tanyakan. Apa boleh ini Pak saya tanyakan? Yang pertama bahwa dalam melaksanakan coaching ini kira-kira kompetensi coaching apa yang ingin dikembangkan dalam proses coaching hari ini ya Pak? Baik, mungkin coaching kali ini kompetensi yang ingin saya kembangkan itu yang pertama kesadaran penuh, yang kedua mendengarkan yang aktif, dan ketiga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik Pak, jadi Pak ingin mengembangkan 3 kompetensi inti itu ya Pak. Dari ketiga kompetensi inti itu manakah yang lebih spesifik yang mau Ibu kembangkan? Kalau lebih spesifik yang ingin saya kembangkan itu mungkin mendengarkan dengan secara aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Baik, dari kompetensi inti yang mau Pak sampaikan itu, yang kembangkan tadi, kira-kira indikator ketercapaian yang ingin Pak dapatkan hari ini itu apa ya? Indikator ketercapaiannya ketika ada permasalahan dari coach itu sendiri, terus coach sendiri yang menemukan solusinya serta menentukan rencana aksi yang akan ia laksanakan. Itu indikator pencapaian.
demikian dulu ya Pak, ini kegiatan pra observer kita. Jadi Ibu lanjutkan kegiatan coaching dengan coach ya Pak. Baik, selamat pagi Pak. Selamat sore Pak. Selamat sore Ibu. Oke, bagaimana kabarnya? Kabar saya baik. Kalau kabar Ibu bagaimana? Oke, saya juga baik Pak. Oke, Bapak, apa saya bisa minta waktunya sebentar? Boleh, tentu saja. Ada apa ya Bu? Oke, di sini saya mau berbagi permasalahan yang saya alami di kelas saya Pak. Apa Bapak bersedia untuk membantu saya? Tentu saja Ibu, saya siap untuk berbagi dengan Ibu ya. Memangnya ada permasalahan apa ya yang Ibu hadapi? Dan apa yang Ibu harapkan dari percakapan ini? Oke, terima kasih Pak. Di sini saya ingin menemukan permasalahan yang saya hadapi saat ini Pak. Oh begitu. Kalau boleh saya tahu permasalahannya apa ya? Permasalahan itu Pak, permasalahan yang terjadi di dalam kelas saya bersama anak-anak murid saya Pak. Permasalahan seperti apa ya Bu? Dengan murid-murid Ibu? Ini Pak, di dalam kelas saya itu tuh ada beberapa murid tuh mengalami kesulitan untuk memahami pelajaran yang saya sampaikan. Oh begitu. Kalau boleh tahu apa penyebab yang terjadi? Ada beberapa murid Ibu yang mengalami kesulitan dalam pembelajaran yang Ibu sampaikan. Begini Pak, sepertinya ada beberapa faktor yang menyebabkan anak-anak ini mengalami kesulitan dalam memahami pelajaran yang saya sampaikan Pak. Oh begitu ya Bu. Menurut Ibu ya, faktor apa yang memungkinkan yang menyebabkan sampai hal ini terjadi? Ya oke Pak, begini sebelumnya saya melakukan pendekatan terhadap anak-anak ini. Ada anak-anak itu Pak datang sekolah itu tuh dari rumahnya tidak makan. Terus ada juga beberapa anak itu memang pemahamannya lambat Pak. Jadi apa yang saya sampaikan itu mereka tidak mengerti. Oh begitu ya. Karena tidak sarapan, terus ada yang daya serapnya rendah. Jadi seberapa besar harapan Ibu terhadap murid tersebut dalam memahami pelajaran yang Ibu sampaikan? Ya baik Pak, harapan saya di sini tentunya saya menginginkan bahwa anak-anak ini bisa menerima dan memahami pelajaran yang saya sampaikan. Terus ini di dalam kelas ini juga Pak, saya berharap bahwa anak-anak ini fokus pada saat saya memberikan penjelasan, mereka bisa menyimaknya dengan baik. Baik Ibu, paling tidak mereka bisa memberi respon, terus merespon balik juga terkait hal-hal positif yang terjadi dalam pembelajaran. Ya. Baik Ibu, setelah Ibu mengetahui beberapa penyebab dari masalah ini, apa kira-kira strategi yang bisa Ibu lakukan? Baik Pak, mungkin strategi itu yang akan saya lakukan itu yang pertama, bagi anak-anak tadi yang tidak sarapan pagi itu Pak, di sini saya selalu mengingatkan mereka untuk pentingnya sarapan pagi. Selain itu saya juga melakukan pendekatan kepada orang tua anak-anak tersebut untuk memperhatikan bekal mereka punya, atau pagi sebelum sekolah mereka makan dulu. Dan untuk anak-anak yang pemahamannya rendah tadi Pak, di sini saya akan menggunakan pembelajaran berdiferensiasi di kelas agar pemetaan kebutuhan tiap anak ini Pak dapat terpenuhi dengan baik. Baik Ibu, jadi saya petik dua hal ya. Yang pertama memperhatikan pola makan anak, terus yang kedua pembelajaran diferensiasi. Kira-kira kapan ya Ibu akan melakukan strategi tersebut? Oke baik Pak, setelah ini mungkin saya akan membuat dulu rencana pembelajaran berdiferensiasi, dan setelah itu saya akan menerapkannya secara langsung di kelas saya Pak. Baik ya, luar biasa ya Ibu. Jadi
mungkin kemudian apa komitmen ibu terhadap rencana yang untuk keluar dari masalah permasalahan ini? Oke, baik Pak. Mungkin komitmen yang akan saya bangun itu atau yang saya buat, saya akan melakukannya secara terus-menerus, dan di sini tentunya saya harus konsisten sampai benar-benar terlihat ada perubahan pada murid-murid tersebut, Pak. Baik ibu, mungkin kalau boleh saya tahu, ketika ibu melakukan usaha atau strategi tersebut, kira-kira siapa yang bisa membantu ibu untuk menjaga komitmen ini? Oke, baik Pak. Tentunya dalam hal ini saya tidak melakukan sendiri. Di sini saya melakukan kolaborasi antara rekan guru, kepala sekolah, dan orang tua murid. Baik ibu, berarti saling kolaborasi ya, Ya. untuk hasil yang lebih baik, sehingga komitmen ini dapat dijalankan. Mungkin tidak lanjut dari yang akan ibu lakukan ke depan itu bagaimana? Baik Pak, mungkin tidak lanjut yang akan saya lakukan itu di sini. Yang pertama, saya akan menjalin komunikasi yang baik dengan orang tua dan terus menerapkan pembelajaran berdiferensiasi dalam proses pembelajaran di kelas saya. Baik ibu, dari perbincangan kita kali ini kira-kira bagaimana perasaan ibu? Ya, oke Pak, di sini jujur saya merasa sangat lega sekali, merasa bahagia ya Pak, karena saya sudah bisa berbagi dengan Bapak dan saya mendapatkan solusi dari permasalahan yang saya alami. Syukurlah kalau begitu ya. Saya juga perbincangan kita sungguh luar biasa, dan saya berharap rencana yang ibu sudah sampaikan bisa dijalankan dengan baik. Kira-kira masih ada yang bisa ditanyakan ibu? Ya, oke Pak, saya rasa cukup sampai di sini saja Pak. Di sini juga saya sangat berterima kasih kepada Bapak karena sudah bisa membantu saya untuk menemukan solusi dari permasalahan yang saya hadapi. Baik, terima kasih ibu. Semoga kita bisa berbincang-bincang ya di lain kesempatan, mungkin dengan lain kasus yang berbeda. Baik Pak, terima kasih. Selamat sore. Baik Pak, tadi Bapak sudah melakukan proses coaching bersama Ibu Ivan ya Pak? Ya. Nah, di sini ada beberapa pertanyaan yang ingin saya sampaikan sebagai hasil evaluasi dari kegiatan coaching yang saya amati tadi Pak. Apa yang sudah dilakukan pada saat melakukan coaching itu yang menjadi indikator ketercapaian pengembangan yang ingin dikembangkan? Baik, terima kasih Pak. Berdasarkan hasil coaching yang saya lakukan tadi, selama proses coaching, saya sudah melakukan alur tirta, itu dari tujuan, identifikasi, rencana aksi, dan tanggung jawab, sehingga alur tersebut bisa menggali coaching, menemukan solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Oke Pak, menurut saya sebagai observasi proses coaching antara Pak dengan Ibu Ivan tadi sudah berjalan dengan baik dan sesuai dengan alur tirta, dan Bapak juga sudah berusaha menggali dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach sehingga bisa menemukan solusi dari permasalahannya. Dan proses coaching tadi sudah sesuai dengan prinsip coaching. Pertanyaan terakhir Bu, kompetensi apa lagi yang ingin dikembangkan berdasarkan hasil melakukan coaching tadi? Kompetensi yang ingin saya kembangkan itu mungkin mengajukan pertanyaan berbobot, sehingga coach bisa berpikir kritis untuk menemukan solusi yang ia hadapi. Baik Pak,
Semoga kedepannya Pak tetap melakukan coaching dengan lebih baik lagi ya Pak. Demikian dulu kegiatan pasca observasi kita hari ini ya Pak. Terima kasih. Terima kasih.